Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari salah satu kelompok mata kuliah pengendalian bising. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kami mengenai analisa pengendalian kebisingan pada penggeriндaan di area pabrikasi perusahaan pertambangan untuk studi kasus PT X di perusahaan X. Di sini anggota kelompok saya yaitu saya sendiri, Romi Afrizal, dan Nada Mulia. Yang pertama akan kami bahas yaitu berdasarkan Kemenkes nomor 13 tahun 2011 itu disebutkan bahwa kebisingan itu merupakan semua bunyi yang tidak dikehendaki yang bersumberkan dari alat-alat atau dari proses produksi atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu itu dapat menimbulkan bahaya. Nah, pabrikasi itu sendiri merupakan suatu rangkaian pekerjaan dari beberapa komponen material di mana dirangkai menjadi satu dengan pelaksanaan yang setahap demi setahap itu sampai menjadi suatu bentuk salah satu dari tipe-tipe konstruksi yang kemudian dipasang menjadi sebuah bentuk bangunan hingga selesai. Nah, dari setiap tahapan ini, dari proses pabrikasi ini, itu akan memiliki potensi dalam menimbulkan bahaya bagi pekerjanya. Nah, salah satunya itu bahaya di area pabrikasi ini sendiri merupakan bahaya kebisingan. Nah, alat-alat yang digunakan dalam proses pabrikasi ini sendiri itu akan menimbulkan tingkat kebisingan yang melebihi nilai ambang batas. Nah, semua bahaya akibat kerja itu dapat dikendalikan untuk mengurangi dampak negatif dari pekerjanya. Nah, ini ada beberapa dampak kebisingan. Yang pertama itu, kebisingan itu dapat mengganggu komunikasi atau pembicaraan antar satu orang dengan orang yang lainnya. Saat berhadapan dengan lawan bicara, seseorang itu akan kesulitan dalam menerjemahkan perkataan orang lain. Nah, hal ini akan mengakibatkan kesalahpahaman antara orang yang satu dengan orang lainnya. Nah, kebisingan itu juga menyebabkan stres secara emosional, sehingga terkadang muncul rasa ketidaknyamanan. Kebisingan itu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit seperti sakit kepala, tekanan darah, gagal jantung, dan lainnya. Selain itu, kebisingan juga dapat mengakibatkan lelah pada pekerja. Kemudian, kebisingan dapat menyebabkan peningkatan detak jantung, penyempitan pembuluh darah, dan juga pelebaran pupil. Lalu, kebisingan mampu menyebabkan masalah terutama bagi pasien yang membutuhkan waktu istirahat. Jadi, salah satunya misal di rumah sakit. Di rumah sakit itu sendiri apabila terjadi kebisingan itu dari proses pembangunan misalnya itu akan mengganggu pola waktu istirahat dari para pasien. Lalu yang terakhir, kebisingan itu dapat menyebabkan kerusakan hati, jantung, dan otak kepada orang yang terpapar. Lalu di sini ada beberapa cara pengendalian yang dapat dilakukan di perusahaan pertambangan. Nah, salah satunya itu dengan cara eliminasi, lalu substitusi, isolasi, lalu dengan rekayasa engineering, administratif, dan juga dengan penggunaan APD, alat pelindung diri. Nah, pada perusahaan pertambangan itu sendiri, biasanya terutama yang dibahas ini pada area pabrikasi. Nah, area pabrikasi ini sendiri mempunyai tingkat kebisingan yang bisa dikatakan masuk dalam kategori tinggi, di mana tingkat kebisingan dihasilkan dari area pabrikasi ini sendiri mampu mencapai 95,6 desibel. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu dikarenakan pada area pabrikasi itu terdapat proses penggeriндaan. Nah, proses penggeriндaan ini sendiri itu menggunakan banyak sekali alat-alat atau mesin-mesin di mana mesin-mesin ini sendiri bisa menghasilkan bunyi atau suara dengan nilai ambang batas yang tinggi, dengan tingkat yang tinggi sehingga bisa melebihi nilai ambang batas. Nah, pada proses penggeriндaan ini sendiri banyak menggunakan mesin dan alat-alat lainnya seperti mesin gerinda, palu besi, bor listrik, dan kompresor, di mana kompresor ini sendiri akan memiliki tingkat kebisingan yang sangat tinggi. Nah, pada perusahaan pertambangan, pada studi kasus PT X, perusahaan X, itu menggunakan mesin gerinda, di mana didapat pada hasil pengukuran studi kasus ini, mesin gerinda itu mempunyai tingkat kebisingan mencapai 92,3 desibel. Dengan waktu penggunaan alat ini dalam satu hari itu aktif 12 jam per hari. Nah, sedangkan waktu jeda penggunaan alat ini hanya 60 menit.
Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di area kerja perusahaan pertambangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi paparan bising terhadap pekerja. Salah satunya, yang pertama itu perilaku penggunaan alat pelindung telinga. Yang kedua, pengawasan penggunaan alat pelindung telinga. Jadi bisa diawasi para pekerja bagaimana penggunaan alat-alat tersebut. Nah, lalu ini untuk studi kasus permasalahan bising di perusahaan pertambangan, perusahaan PTX. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan bising di perusahaan ini. Yang pertama itu dengan cara isolasi. Jadi yang di sini yang dibahas ini merupakan cara-cara yang sudah diterapkan di perusahaan X ini. Dia tidak disebutkan perusahaan apa. Jadi yang pertama itu cara yang diterapkan pada perusahaan pertambangan ini, yang pertama itu isolasi. Nah, di mana isolasi ini sendiri merupakan teknik yang dilakukan untuk mengendalikan dengan memindahkan pekerja ke area yang mempunyai tingkat bisingan yang lebih rendah atau memperbesar jarak dari sumber bising sehingga tingkat tekanan suara itu sampai ke alat pendengaran pun bisa berkurang. Nah, perusahaan itu bisa melakukan pemindahan genset dengan intensitas tingkat kebisingan mencapai 107,6 desibel ke sisi tepi agar tidak terlalu berdampingan dengan workshop maintenance. Nah, untuk rekayasa engineering pada perusahaan ini, rekayasa engineering itu sendiri merupakan suatu upaya pengendalian bising yang dilakukan dengan cara membuat atau merekayasa mesin dengan tingkat kebisingan tinggi, seperti penggantian alat dari tingkat kebisingan tinggi dengan alat yang dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Nah, untuk pada perusahaan ini yang dilakukan adalah memodifikasi alat, menyerap kebisingan yang dihasilkan alat dari mesin, contohnya mesin gerinda, yang lalu menempatkan mesin di ruang kedap bunyi dengan ventilasi yang memadai agar tidak kepanasan. Lalu, cara yang dilakukan perusahaan pertambangan ini yang ketiga adalah administratif. Jadi pengendalian yang dilakukan oleh suatu perusahaan pertambangan dengan mengatur jadwal kerja. Jadi perusahaan ini mengatur jadwal kerjanya, rotasi pekerja, dan membuat peraturan perundangan dari setiap langkah operasional maintenance, di mana yang mengikuti standar operation procedure atau SOP. Tetapi pada perusahaan pertambangan ini sendiri, untuk area kerja maintenance ini sendiri, di PTX ini, tingkat kebisingannya itu yang tinggi tidak dapat dilakukan pengurangan jam kerja. Tadi kan salah satu pengendalian administratif ini yaitu dengan mengatur jadwal kerja. Nah, dan juga pada pada kasus ini tidak dapat dilakukan pengurangan jam kerja untuk pekerja. Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang bekerja pada area kerja maintenance itu belum bisa mengcover untuk disesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Sehingga dalam hal ini jam kerjanya itu belum dilakukan pengurangan. Lalu yang keempat yang dilakukan perusahaan ini ada alat pelindung diri dengan penggunaan alat pelindung diri. Jadi salah satu upaya yang dilakukan perusahaan pertambangan ini yaitu PTX ini dalam pengendalian kebisingan yaitu dengan pemberian alat pelindung diri pada pekerja. Nah, untuk jenis alat pelindung diri yang diberikan perusahaan ini sendiri merupakan alat pelindung telinga yang diberikan untuk area fabrikasi yaitu jenis earplug dengan merek Airsoft seri EN 352 dengan NRR 27 desibel. Nah, oke, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.